Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah pada pertemuan ke-18 ini. Dan pertemuan ke-18 ini adalah pertemuan terakhir di materi semester 2 ya. Materi semester 2 kelas 12 ya, nggak kerasa ya. Nah, pada materi yang akan kita bahas yang pertama adalah tentang permasalahan lingkungan hidup, dilanjut ke pelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan, lanjut ke pembangunan komunitas yang menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, lanjut ke evaluasi dan hikmah pembelajaran dari aktivitas pembelajaran komunitas. Nah, lanjut kita ke materi yang pertama ya. Permasalahan lingkungan hidup. Nah, di sini ada beberapa permasalahan lingkungan hidup yang mengganggu kelangsungan hidup manusia yang diakibatkan oleh pembangunan. Yang pertama ada limbah B3 ya, bahan berbahaya beracun. Nah, limbah B3 di sini adalah sisa atau suatu usaha atau sisa produksi yang berbahaya dan beracun sehingga akan membahayakan lingkungan hidup ya. Menurut peraturan pemerintah nomor 18 tahun 99 bahwasanya limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun karena sifat dan sifat konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup ya, kesehatan, kelangsungan hidup serta makhluk hidup lainnya. Misalnya kayak sisa sisa kemasan, oli bekas, tumpahan minyak dan sisa produksi. Itu kan kalau misalkan mencemari air gitu terus dipakai mandi gitu ya sama orang ya wajar-wajar nanti orangnya jadi nggak sehat gitu. Belum lagi kena penyakit kulit kayak korengan gitu ya. Nah, itu bahayanya. Terus ada pencemaran air ya. Air di sini kan sumber energi bagi semua makhluk hidup dan juga digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Namun ternyata kurang dari 3% saja air bersih yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Laporan dari World Water Development Report atau WWDR menyebutkan bahwa setiap harinya sekitar 2 juta ton sampah mencemari wilayah perairan. Berdasarkan laporan WHO, setiap tahun lebih dari 1,6 juta orang meninggal dunia karena rendahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi gitu kan. Terus pencemaran air ini berakibat terjadinya kelangkaan air bersih sehingga mereka menjadi bergantung pada sumber air yang bisa jadi tidak aman. Lanjut ke kerusakan lapisan ozon. Nah, kalau lapisan ozon di sini dalam ilmu geografi kan dikatakan lapisan atmosfer bumi yang berfungsi untuk melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet. Ya, kerusakan lapisan ozon ini disebabkan oleh CFC atau chlorofluorokarbon. Saya nggak bisa bacanya. Yang biasa digunakan untuk kulkas, AC, pendorong aerosol pada parfum. Ya. Yang keempat ada pemanasan global atau global warming. Ya. Ancaman dari pemanasan global ini itu ada kayak pemanasan ya kegagalan panen karena cuaca yang tidak mendukung, terus berkurangnya ketersediaan air bersih karena kekeringan dalam jangka waktu yang lama, udah gitu ada maraknya banjir dan badai topan yang sewaktu-waktu melanda pemukiman manusia, terus wilayah-wilayah pesisir pulau, pulau kecil terancam tenggelam oleh naiknya air laut. Ada panasnya suhu menimbulkan makin banyaknya wabah penyakit endemik seperti leptospirosis. Terus ada demam berdarah, diare, dan malaria ya. Kalau di tahun 2020 sekarang penyakitnya apa? Virus corona COVID-19. Lanjut, menipisnya keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini kan tingkat variasi bentuk kehidupan dalam suatu spesies, ekosistem, bioma, atau planet tertentu. Ini materinya mirip-mirip geografi ya. Bukti menipisnya keanekaragaman hayati ini misalnya pada tahun 80 sampai tahun 95-an ya. Negara-negara berkembang telah kehilangan 200 juta hektar hutannya. Sedikitnya 3.246 spesies seperti badak Jawa, harimau Sumatera berstatus kritis. Sekitar 31.000 tumbuhan dan hewan mengalami ancaman punah dan sebagainya. Selain beberapa permasalahan lingkungan hidup yang sudah saya sampaikan tadi, di Indonesia sendiri terdapat berbagai permasalahan lingkungan yang sangat penting. Misalnya itu masalah penebangan hutan, terus penebangan liar, terus di Indonesia rawan masuknya limbah B3 juga kan, banyak industri masuk ke Indonesia kan.
Udah gitu ada kondisi aliran sungai sangat kritis dan juga permasalahan ancaman punahnya spesies hewan dan tumbuhan. Kalau hewan itu sekarang tuh apa ya, kayak di Sumatran tiger orang luar nyebutnya, atau harimau Sumatera itu juga terancam punah. Dan kalau nggak salah itu harimau harimau Sumatera itu adalah harimau unik ya menurut saya pribadi. Karena apa? Itu adalah jenis harimau spesies terkecil di dunia, tetapi terganas di dunia. Itu kerennya di Indonesia tuh kayak gitu ya. Terganas setelah Bengal tiger kalau nggak salah. Ya, kurang kalau nggak salah ya, saya juga bukan so tahu loh ini. Lanjut ke pelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan. Nah, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, Masya Allah, yang berakal budi, yang sudah diberi akal budi di bumi ini berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan hidup. Melestarikan lingkungan hidup ini kan merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, dari mulai balita sampai manula. Masalah lingkungan hidup memang bukan persoalan salah satu negara saja, tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh bangsa dan negara. Nah, di sini ada prinsip-prinsip sederhana pelestarian lingkungan yang perlu kita lakukan ya, lakukan itu mengurangi eksploitasi, reduce, menggunakan kembali, reuse, mendaur ulang, recycle, dan memulihkan kembali, recovery, dan memperbaiki kembali, reserve. Nah, beberapa usaha pelestarian lingkungan yang dapat dilakukan diantaranya ada pelestarian hutan, pelestarian tanah guna mempertahankan kesuburannya, terus pelestarian udara, terus pelestarian laut dan pantai. Lanjut, pemakaian sumber sumber daya alam harus lebih bijaksana ya, antara lain dengan melakukan membuat rumah dengan metode berkelanjutan, misalnya menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan memfasilitasi hemat energi ya. Terus menggunakan energi yang terbarukan dan tidak merusak lingkungan, misalnya kayak biomasa, panas bumi, angin, air, dan matahari gitu kan. Apalagi kalau misalkan apa ada yang namanya lampu lampu berbasis solar ya, lampu penerangan yang berbasis solar cell atau tenaga surya ya, tenaga matahari. Terus ada yang ketiga, menggunakan sistem pertanian organik agar pencemaran lingkungan hidup seperti erosi tanah, degradasi lahan, limbah kimia bisa berkurang gitu. Yang keempat ada dalam bidang transportasi dibutuhkan transportasi publik yang tepat waktu, aman dan nyaman agar masyarakat beralih dari transportasi pribadi ke umum. Yang kelima ada menggunakan air lebih efisien agar bisa menggunakan air secara berkelanjutan. Misalnya kayak menggunakan alat-alat yang hemat air, menampung air hujan dan lebih peduli dan dalam penggunaan air sehari-hari pastinya gitu kan. Dan yang keenam, mengolah limbah dengan cara mengurangi penggunaan barang, menggunakan kembali benda-benda yang masih bisa digunakan dan melakukan daur ulang ya. Di sini manusia dituntut untuk menjadi kreatif agar bisa mendaur ulang sampah gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Lanjut. Ini apa ini? Pada tahun 97. Wah, pada tahun 97, Kementerian Negara Lingkungan Hidup juga telah menyusun strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan, yaitu berupa agenda 21 diantaranya ada pelayanan masyarakat. Ya, pelayanan masyarakat membuat program pengentasan kemiskinan, perubahan pola konsumsi, dinamika kependudukan, pengelolaan, dan peningkatan kesehatan, pengembangan perumahan dan pemukiman maksudnya, serta sistem perdagangan global, instrumen ekonomi, neraca ekonomi, dan lingkungan terpadu. Lalu ada pengelolaan limbah membuat program pelindungan atmosfer, pengelolaan bahan kimia beracun, terus pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, terus limbah radioaktif dan limbah padat dan cair. Yang ketiga ada sumber daya tanah, membuat program penatagunaan sumber daya tanah, kayak pengelolaan hutan, pengembangan pertanian dan pedesaan, serta pengelolaan sumber daya air. Dan yang terakhir ada pengelolaan sumber daya memuat program konservasi keanekaragaman hayati, pengembangan bioteknologi, dan pengelolaan terpadu wilayah pesisir dan lautan. Lanjut ke
pembangunan komunitas yang menerapkan prinsip. Nah, terdapat 4 prinsip etika berkelanjutan untuk mendasari etika, yaitu memegang teguh etika bahwa bumi ini memiliki sumber-sumber yang terbatas dan digunakan oleh semua organisme. Dengan kata lain, bukan untuk kita, tetapi satu untuk semua ya. Terus ada manusia merupakan bagian dari alam dan juga merupakan subjek dari hukum-hukum alam dan tidak kebal terhadap hukum alam. Dengan demikian, manusia bukan merupakan puncak atau penguasa alam, tetapi satu anggota dari jaring-jaring kehidupan yang saling berkaitan dan terpengaruh oleh hukum dan keterbatasan-keterbatasan alam. Terus yang ketiga ada manusia yang berhasil merupakan manusia yang mampu bekerja sama dengan kekuatan-kekuatan alam, bukan manusia yang mendominasi alam ya. Ini yang keempat, memegang prinsip yang tegas bahwa ekosistem yang sehat yang berfungsi baik adalah sangat penting untuk semua bentuk kehidupan. Nah, itu prinsip-prinsipnya. Terdapat berbagai faktor untuk menentukan terwujudnya masyarakat yang berkelanjutan. Sustainable Society menurut James Garbarino. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu koneksi terhadap pola kependudukan, adanya keadaan yang menawarkan prospek jangka panjang bagi terciptanya keadilan, terus gaya hidup masyarakat kota yang industrial harus disesuaikan guna pengembangan manusia jangka panjang. Yang keempat ada mengarahkan inovasi teknologi dengan cara menciptakan substansi yang melimpah dari sumber daya alam yang langka. Tujuannya ya untuk mengurangi faktor pembatasan sumber daya alam. Sebelum saya lanjut ya, ini ada di poin besar evaluasi dan hikmah pembelajaran dari aktivitas pemberdayaan komunitas. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas ya, kita berharap bahwa apa yang sudah kita kaji memiliki makna dan manfaat bagi diri kita dan lingkungan yang lebih luas ya. Untuk itu, agar terwujud harapan tersebut, maka seharusnya kita mampu mengevaluasi dan mengambil hikmah dari sikap dan tindakan kita. Nah, kita evaluasi apakah sudah sesuai yaitu dengan harapan kita sebagai generasi penerus bangsa gitu kan. Apakah kita itu mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan Indonesia yang tetap memiliki ciri dan sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, berbicara tentang evaluasi, di sini dituliskan bahwasanya evaluasi itu kan merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah kurun waktu tertentu atau setelah suatu kegiatan telah berlalu. Nah, lanjut. Nah, yang pertama, evaluasi itu kan mencangkup penilaian atas dampak kolektif, baik positif maupun negatif dari semua atau sebagian besar maksudnya di sini. Terus kegiatan yang telah dilakukan pada lokasi dan atau kelompok sasaran yang berbeda. Lanjut, deskripsi keluaran dan hasil atau manfaat sebagaimana dilihat dari sudut pandang penerima manfaat. Hal ini berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan. Terus pentingnya evaluasi pemberdayaan komunitas ya. Kegiatan melakukan evaluasi penilaian terhadap program pemberdayaan komunitas ya memang sangatlah penting karena berkaitan dengan kegiatan penilaian dan mengukur sesuatu. Apakah sudah terjadi? Apakah sudah sesuai harapan dan tujuannya? Nah, kegiatan penilaian sangat diperlukan karena tanpa ada evaluasi terhadap suatu program yang dilaksanakan dalam aktivitas pemberdayaan komunitas, kita tidak dapat melihat hasil yang telah dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap suatu program juga merupakan suatu kegiatan yang sekaligus untuk mengawasi jalannya aktivitas pemberdayaan tersebut dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan yang sesuai dengan program pemberdayaan. Nah, jadi evaluasi juga dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan apakah program pemberdayaan tersebut sudah perlu untuk dilanjutkan atau tidak. Terus evaluasi juga dapat dilakukan dari perencanaan, pelaksanaan, dan hasilnya. Jadi, antara perencanaan dan pelaksanaan dan hasil akhir harus memiliki keterkaitan atau sejalan. Jangan sampai perencanaan yang sudah
sedemikian rupa bagusnya, tetapi pelaksanaannya kurang baik, maka hasilnya tidak memenuhi harapan dan tidak sesuai dengan tujuan yang disepakati. Nah, dari hasil evaluasi terhadap program-program pemberdayaan komunitas maksudnya, diharapkan dapat diambil atau hikmah kebijaksanaan terhadap berbagai program pemberdayaan ya yang selama ini telah dijalankan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Hasil evaluasi terhadap berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat juga dijadikan sebagai bahan memperbaiki program-program selanjutnya dan sebagai pembelajaran hidup kita agar lebih profesional. Karena apa? Karena melalui pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain, pengalaman merupakan guru terbaik ya. Kita lanjut ke jenis evaluasi. Nah, secara umum ada dua jenis ya evaluasi itu. Yang pertama ada evaluasi proses, yaitu eh, evaluasi proses ini kan dilakukan pada saat program atau kegiatan tengah berlangsung atau sedang berjalan ya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki pelaksanaan. Dalam evaluasi proses, fokusnya adalah pada apa yang telah dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa yang menjadi penerima manfaat, serta apa respon mereka terhadap kegiatan program. Nah, jenis evaluasi ini relatif lebih mudah dilakukan karena evaluasinya didasarkan pada laporan-laporan monitoring dan penelaahan ya pada dokumen-dokumen program, wawancara serta kunjungan lapangan. Terus ada evaluasi dampak ya. Nah, kalau evaluasi dampak di sini itu dilakukan pada saat program atau kegiatan sudah berakhir, ya tujuannya adalah untuk mengukur dampak serta menghimpun pelajaran atau pengalaman yang berguna. Evaluasi ini juga digunakan untuk mengungkapkan siapa yang memperoleh manfaat dan seberapa besar manfaatnya. So, dengan kata lain, sejauh mana manfaat atau hasil dan dampak yang diharapkan telah tercapai. Namun, jenis evaluasi ini cukup mahal jika sasarannya adalah besar. Oleh karena itu, evaluasi dapat dilakukan menggunakan sampel responden. Ini udah mirip-mirip kayak penelitian kalau mau skripsi ya. Lanjut ke langkah-langkah melakukan evaluasi. Nah, setiap kegiatan ya, dalam setiap kegiatan pemberdayaan komunitas, melakukan evaluasi kan merupakan hal yang sangat penting ya. Hal ini dilakukan agar kita dapat mengetahui berbagai kelebihan dan kekurangan program yang dilakukan. So, oleh karena itu, untuk melakukan evaluasi, maka diperlukanlah langkah-langkah yang diantaranya adalah menyusun rencana kerja. Ya, menyusun rencana kerja di sini, dalam penyusunan rencana kerja ini sepakatilah diantaranya ada apa yang telah dievaluasi, terus didasarkan pada hasil atau manfaat yang telah ditentukan dalam rencana program dan dengan menggunakan sejumlah kecil indikator dan target kunci. Terus basis data yang digunakan, terus ada juga kapan evaluasi akan dilaksanakan. Dan yang kedua, pilihlah pihak pelaksana evaluasi yang independen dan objektif. Nah, jadi lembaga independen misalnya kayak perguruan tinggi. Setelah itu sepakatilah metode evaluasi yang digunakan. Kemudian temui wakil-wakil kelompok penerima manfaat untuk duduk bersama merancang serta melaksanakan evaluasi. Dan yang ketiga, bahaslah laporan hasil evaluasi dengan pihak-pihak pelaksana evaluasi. Dalam hal ini, jika laporan sudah dianggap final, yang dapat dilakukan adalah menyebarluaskan. Tujuannya adalah untuk memperoleh umpan baik dari pihak lain ya. Setelah itu, adakan pertemuan dengan pihak-pihak pelaksana program dan pemangku kepentingan lain untuk membahas hasil evaluasi serta menentukan langkah penyempurnaan program yang mungkin diperlukan. Udah mirip-mirip kayak mau penelitian ya. Ya, kurang lebih sekitar lanjut ya. Ntar ya benar kan sudah selesai. Ya, cukup sekian materi sosiologi kelas 12 kita kali ini karena ini adalah materi penutup dan semoga apa yang saya sampaikan dari awal pertemuan sampai akhir pertemuan ini bisa memberikan manfaat buat kita semua ya, termasuk buat saya pribadi. Dan kalau misalkan ada salah-salah yang saya sampaikan atau hal yang keliru, saya mohon maaf karena saya sendiri juga masih banyak perlu belajar. Untuk itu harap dimaklum ya. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.